Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik saja. Doa saya semoga kalian dalam keadaan bahagia di rumah sama keluarga. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya sayangi, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sejarah budaya Islam. Kita sampai kepada fase ketiga, yaitu disebut juga fase versi kedua atau fase Buayhi. Fase ini berjalan sekitar tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Ya. Para sejarawan atau ahli sejarah mengatakan bahwa masa ini bisa dikatakan masa disintegrasi. Jadi fase ini ada 3 julukan: fase dinasti Buayhiyah, fase pengaruh Persia, dan dikatakan juga masa disintegrasi. Disintegrasi artinya adalah perpecahan kekuasaan. Saya yang pertama dikatakan pengaruh Buayhiyah karena pada tahun ini terjadi peristiwa perubahan politik yang berawal dari periode yang kedua, di mana telah terjadi pengaruh yang besar, ya, atau katakan keterlaluan dalam buku ini, dari orang-orang Turki di dalam kekuasaan, ya, kekuasaan kekhalifahan. Maka ketika Al-Muqtafi menjabat sebagai khalifah, dia mendengar bahwa ada dinasti yang begitu maju dan kuat atau berkuasa waktu itu di daerah Dailami. Kemudian Al-Muqtafi memanggil pimpinannya atau ketuanya adalah Ahmad bin Buai untuk didatangkan ke Baghdad, ya, dengan maksud untuk menyingkirkan orang-orang Turki yang tadinya berkuasa atau banyak mempengaruhi di dalam kekhalifahan, terutama dalam Amir al-Umara, kepala pemerintahan. Setelah dia diberi amanat untuk segera menyingkirkan para penguasa Turki, ternyata berhasil. Orang Buayhi berhasil karena kemudian pada periode ini kekuasaan ada dan turun kepada orang-orang dinasti Buayhiyah, ya. Karena memang untuk menetralisir kekuasaan supaya tidak terlalu menjadi-jadi, maka Khalifah Al-Muqtafi mencari bantuan dari dinasti Buayhiyah untuk segera menyingkirkan orang-orang yang tadinya hampir menguasai seluruh pemerintahan pada waktu itu. Ini alasannya pengaruh Buayhiyah. Kemudian dikatakan pengaruh Persia, karena pada fase ini orang-orang Persia berkuasa kembali untuk menyingkirkan orang-orang Turki yang tadinya hampir keterlaluan. Terutama pada itu adalah Jenderal Tuzun yang berkuasa atau yang dulu pernah mengalahkan dinasti atau periode berikut sebelumnya. Oke. Kemudian dikatakan disintegrasi atau masa perpecahan kekuasaan, karena ketika fase kedua sudah ada tanda-tanda tentang kemunduran. Bahkan sampai-sampai fase ketiga ini sudah ada beberapa negara yang menjadi kekuasaan Jasa Abbasiyah mulai berani untuk memproklamirkan diri, ya, atau ingin pisah dari kekuasaan pusat dari Baghdad. Seperti kita lihat Afrika Utara, ya, di India
di India, yaitu Sabak Takin, mulai ingin atau sudah mengumumkan bahwa dia itu ingin merdeka dari pemerintah pusat Abbasiyah. Ya. Kemudian dinasti Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir dan Idrisiyah di Maroko. Ini sudah mulai mengundurkan diri atau memisahkan diri dari pemerintahan pusat Baghdad. Maka dikatakan bahwa periode ini adalah periode disintegrasi. Sudah banyak mulai keretakan. Karena apa? Karena di dalam kenyataannya, ya, para khalifah yang berkuasa di periode ini sudah tidak mampu lagi menjaga kondisi pemerintahan yang stabil. Jadi penyebab utamanya adalah terjadi perebutan kekuasaan Amir Umaroh. Jadi bagaimana kekuasaan di pusat ternyata tidak berbicara masalah kebaikan di dalam kekuasaan, tapi perebutan di dalam kekuasaan itu terus bergulir. Seharusnya kalau sudah disahkan sebagai seorang khalifah, ya, sebenarnya khalifah yang lain yang ingin menjadi khalifah seharusnya dia harus melihat dulu bagaimana perkembangan khalifah yang sudah dibaiat atau sudah diresmikan ini, dilihat dulu, ya, apakah dia mampu atau tidak di dalam pelaksanaan pemerintahan. Kalau ternyata ada perubahan baik ekonomi atau pendidikan atau yang lain, padahal di sini masih ada catatan sejarah bahwa dalam periode ketiga ini masih perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang terkenal sekarang, bidang matematika, aljabar zaman dulu, kemudian bidang pengobatan atau al-Qur'an bil-tib, asyifa, masih ada. Sebenarnya perebutan kekuasaan ini masih disalahkan. Karena apa? Karena di zaman ini walaupun disintegrasi terjadi, tapi orang-orang Eropa masih tetap belajar di sana. Berarti masih bisa diakui bahwa pengetahuan atau studi keilmuan masih bisa berjalan. Sebenarnya ini harus menunggu dulu, tidak langsung kekuasaan begitu tidak bagus, tidak cocok, kemudian diberontak, enggak seperti itu. Ya. Maka sejarah seperti inilah harus kita, di samping kita melihat, di samping kita membaca ibrah di balik itu, kita harus mau mengerti. Ya. Jadi ketika ada orang memandang bahwa sering tidak stabil atau hal pemerintahan itu kurang dinilai cocok dengan orang lain, kita tunggu apakah ada enggak karya-karya ilmiah yang terjadi pada waktu itu. Ya. Karena zaman itu seperti Ibnu Sina itu masih bisa meluncurkan al-Khwarizmi, masih sempat meneliti tentang masalah ilmu aljabar atau matematika yang sampai sekarang dipakai oleh orang-orang seluruh dunia, di mana dia pada waktu walaupun disintegrasi itu masih perpecahan, tapi para ilmuwan tidak begitu terkecoh dengan keadaan seperti itu. Dia mau meneliti tentang masalah asal mula huruf atau angka 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Bagaimana kita mengukur sesuatu tanpa ada angka-angka tersebut, dan bagaimana kita menentukan hasil, menentukan formula, rumus tanpa ada angka tersebut. Sebenarnya ini para penguasa juga memberi peluang, tidak hanya berebut kekuasaan, tapi sebenarnya harus kita melihat di berbagai lini, di bidang pengetahuan, sehingga apa? Para peneliti ini stabil dan nyaman dalam mengadakan penelitian sampai akhir bisa menentukan rumus yang terbaik.
kalau seperti ini sejarah terus bergulir terus, penguasa tidak memperhatikan adanya sektor lain misalnya, ekonomi misalnya, pengetahuan misalnya, pendidikan misalnya, tidak kita bela, tidak kita lihat, maka terjadi kerusakan terus menerus. Nah, maka semoga sampai di sini saja tentang masalah kesalahpahaman tentang kekuasaan atau penguasa. Di samping tidak cocok, tidak setuju, bolehlah. Tetapi di bidang lain kita coba teliti, masih ada enggak di dalam masa kekuasaan dinasti itu ada beberapa yang patut kita nilai kebaikannya, nilai keberhasilannya, terutama dalam bidang agama misalnya, dalam bidang karya-karya ilmiah misalnya, filosof misalnya, fikih misalnya, hadis misalnya, tafsir misalnya. Kalau masih ada, buat apa kita harus segera berbentuk kekuasaan yang nantinya akan membatalkan perintah-perintah tersebut. Makanya dari fase-fase yang ketiga ini bisa berakibat karena perebutan kekuasaan ini menjadi fase yang semakin mundur. Karena apa? Dia di dalam perebutan kekuasaan tidak melihat dulu kenyataan yang ada bahwa di fase ini juga di samping ada kelemahan di satu pihak, masih ada kekuatan-kekuatan yang diperhitungkan hasil-hasil yang ada di masyarakat akan datang. Ya. Jadi semoga di fase 3 ini tidak terlalu diperuncing, tidak terlalu dibesar-besarkan bahwa karena ada satu kekuasaan yang tidak begitu stabil, lalu kita langsung merombak, tidak seperti itu. Ya. Makanya karena akibat kesalah penilaian di satu pihak masalah penguasa menjadi berakibat fatal ke karya yang lain. Kita bayangkan kalau misalnya di fase ini tidak terlalu frontal, tidak terlalu revolusioner dalam hal kekuasaan, saya kira masih ada karya yang lain yang patut kita teladani. Oke, jangan dulu di fase 3 kita berhenti dulu karena sudah selesai. Nanti kita sambung ke fase keempat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.